Baik, eh, terima kasih. Saya akan buka ya webinar kita yang terakhir, yang keempat ini, untuk mata kuliah Kapital Selekta. Insya Allah pada sore hari ini pematerinya adalah Bapak Ricardo Mas Paitela ST. Beliau adalah alumni Teknik Elektro IT juga, angkatan 94. Akan mengusung tema otomatisasi dalam industri, menyoroti peran robotik ya di dalam produksi. Jadi sebelum dimulai, mungkin sedikit saya perkenalkan beliau ya. Jadi beliau sejak lulus ini sudah berkecimpung di bidang maintenance, dan beliau kelihatannya suka berpindah-pindah pekerjaan ya. Mulai dari lulus itu engineer di Ditawarin maintenance Pak itu sampai Pak. kemudian Bukan mau pindah sih, tapi ditawarin. iya. Ya, jadi rezekinya bagus beliau ya. Ditawari oleh Ya, banyak perusahaan besar juga ini ya. ya apalagi sudah zaman ini apa headhunter itu malah lebih banyak penawaran Pak. Ya. Dan sampai tahun 2018 ya, sampai sekarang ini beliau adalah Facility and Maintenance Manager di Ansaldo Energia Gulf di Abu Dhabi ya, Uni Emirat Arab. Saya kira itu. Mungkin nanti silakan Bapak ya mempresentasikan materinya. Mungkin waktunya saya serahkan pada Bapak. Nanti selesai itu bisa dilanjut dengan tanya jawab. Ya, baik, terima kasih. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Adi, dan terima kasih untuk Prodi Elektro sudah memberikan kesempatan bagi saya. Ya, saya akan share screen. Ya, silakan Pak. Ya, udah kelihatan Pak ini screen-nya? Sudah Pak. Ya. Oke. Jadi saya mau mengusung apa yang saya dapatkan selama ini dalam sistem otomatisasi di dalam industri. Ya, di sini saya ingin mengangkat peran robotik di dalam fasilitas produksi. Ya. Oke, agenda kita hari ini adalah ya perkenalan, kemudian definisi dan tren otomatisasi, kemudian sejarah robot dan industrial robot, kemudian pengenalan aplikasi robot. Ya, saya anak angkatan 94 ya, di IT, ambil jurusan kontrol, kemudian saya lulus tahun 99, dan alhamdulillahnya tahun 99 bisa dilihat di sini itu masih masa-masa krismon ya, jadi alhamdulillah masih bisa dapat kerja di area Jababeka sebagai asisten elektronik engineer. Ya. Kemudian setelah 2 tahun saya pindah ke Malaysia, dapat tawaran juga, ya. Itu sebagai maintenance technician. Ya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan bahwa kita walaupun S1, tapi sebagai maintenance technician itu di situ saya belajar untuk kerja prakteknya. Ya. Dan ini benar-benar pengalaman yang berharga karena selain theoretical, ya, saya juga bisa mengaplikasikan secara praktek. Ya. Dari apa yang saya pelajari di kampus, ya, apa yang saya pelajari di kampus dengan aktual di lapangan. Oke. Nah, kemudian setelah 2 tahun saya pulang lagi ke Indonesia, ya, jadi technical manager untuk mesin-mesin plastik. Kemudian di pabrik Jerman juga, di Voith Popper Rolls Indonesia di Kerawang. Kemudian di Wira Swasta Gemilang Indonesia, ini kita re-refinery oil. Jadi oli bekas itu di refine again, ya, kayak gitu. Kemudian dari oli saya masuk ke food and beverage. Ini kalau ini
pabriknya Bicola, ya AJ Indonesia itu Bicola. Kemudian dapat tawaran lagi ke Tetra Pak Stainless Equipment, sama-sama juga, nah food and beverage. Nah, sekarang waktu di Tetra Pak, kemudian saya dapat tawaran nih, ini dari LinkedIn ya. Ini harus ya teman-teman juga mengerti bahwa power of LinkedIn itu cukup besar. Ya, jadi di sini saya dapat tawarannya langsung dari Abu Dhabi, dari LinkedIn, ya, di interview by phone, di invite ke sini, ya, dan ya alhamdulillah diterima juga di sini dengan umur yang nggak muda juga kan, 44 tahun. Itu adalah umur-umur resiko loh, ya. Jadi saya tekankan juga buat teman-teman, ya. Jangan hanya main sosial media, FB, tapi juga LinkedIn itu harus dibentuk. Bagaimana profil kita, ya, bagaimana cara kita menjual diri kita, ya, itu secara profesional harus dimanfaatkan dari LinkedIn-nya. Oke. Ya. Kemudian ya, otomatisasi dalam industri itu, kalau definisi umumnya memang adalah suatu teknologi ya yang berhubungan dengan mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi. Ya. Karena zaman sekarang ini itu semua sudah orang butuh data dengan cepat. Ya. Makanya semuanya itu mau dibuat otomatisasi. Ya, kalau kita lihat dari sini, awal otomatisasi itu apa sih? Sebenarnya kan dari sistem kontrol, misalnya menggerakkan silinder, menggerakkan motor, itu. Kemudian dikontrol oleh PLC, ya. Kemudian dari kontrol PLC itu menghasilkan produknya tuh dihitung. Berapa sih efisiensi produksinya, gitu. Berapa sih efisiensi energinya, ya. Itu semua yang dikumpulkan datanya, sehingga di level manajemen, ya, itu bisa menganalisa data hingga level decision. Dalam arti level decision ini adalah manajemen bisa lihat berapa cost untuk spare part, berapa cost untuk produksi, ya raw material, berapa cost untuk manpower, ya. Itu yang terjadi dalam industri saat ini. Oke. Ya. Ini tren sistem otomatisasi yang saya alamin ya. Di mana tren pertama tuh otomatisasi itu dengan menggunakan microcontroller, ya. Ini sekitar tahun 60-70 itu udah mulai booming, ya, oke. Kemudian tahun 80 itu orang mulai integrasi microcontroller ke PLC. Karena untuk microcontroller itu butuh apa ya? Orang-orang yang memang benar-benar smart ya untuk bisa menggabungkan elektronika lah gitu ya. Kemudian ada sistem SCADA, di mana SCADA ini sudah mulai menggabungkan PLC menjadi suatu sistem proses yang besar. Ya, gitu. Ini sistem kontrol yang saya temuin di dalam karir saya selama 20 tahun ini. Ya. Nah, yang lagi booming saat ini adalah IoT, Internet of Things. Ya. Ini teman-teman harus, kalau saya bilang, ya belajar, explore, ya, explore bagaimana mengerti soal IoT, di mana sekarang mesin sudah dikontrol oleh handphone, di mana mesin sudah dikontrol secara remote, ya, apalagi dengan teknologi 5G, ya, kecepatan data, transfer data itu sangat besar. Di Abu Dhabi kita di sini sudah apply untuk 5G.
saya pernah ukur speed internetnya itu sampai 1000 mega, 1100 mega. Ya. Ya, bayangin aja dengan Indonesia yang jauh banget ketinggalannya. Ya. Jadi 5G itu benar-benar apa ya? Akan sangat membantu dalam sistem otomatisasi untuk mengontrol dan mengambil data yang di daerah remote, sehingga manajemen itu bisa langsung mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Ini running hour-nya mesin sudah mendekati, ya, berarti harus segera dilakukan maintenance, segera harus diorder spare part, ya. Nah, ini yang akan menjadi suatu tren bagaimana sistem otomatisasi di masa akan datang. Ya, buat teman-teman yang masih mahasiswa, saya sarankan untuk fokus, ya, fokus ke dalam sistem-sistem seperti ini. Oke, ya. Tapi sekarang yang saya mau fokuskan dalam masalah robot dalam industri, ya. Jadi sejarahnya robot itu sudah dipikirkan oleh Leonardo da Vinci dari tahun 1495. Ya, bisa kita bayangkan ya bagaimana imaginary-nya Leonardo da Vinci. Dia membuat night robot ya, secara mekanikal itu pada tahun 1495. Ya. Kemudian ada lagi George Devol. Nah, di sini dia memperkenalkan industrial robot pertama. Kalau teman-teman cari di Google, ya, teman-teman bisa lihat bahwa robotnya Unimate 1900 ini adalah robot yang pertama kali diproduksi secara massal, ya, untuk industri, ya. Oke. Kemudian saya mau gambarkan nih aplikasi robot di dunia industri. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak tahu, lihat di TV bahwa robot ini bisa melakukan painting, ya, kemudian stamping, stamping kebanyakan itu untuk area otomotif, ya, welding juga area otomotif. Tapi palletizer itu adalah untuk kebanyakan juga di area food and beverage. Jadi bisa dibayangkan bahwa aplikasi robot di dunia industri itu sangat banyak, ya. Saya bilang sih tidak ada batasnya, ya. Batasnya itu hanya diri kita sendiri. Bagaimana kita membayangkan aplikasinya, ya. Nah, di Ansaldo Energia Gulf, ya, kami menggunakan robot ini untuk melakukan thermal coating. Ya, ada dua jenis thermal coating. Pertama adalah HVOF, High Velocity Oxygen Fuel Coating. Ya, kemudian yang kedua adalah APS, Atmospheric Plasma Spray Coating. Ya. Kalau saya bisa sharing sedikit, bentar. Untuk gambaran teman-teman, bisa kelihatan nggak ini robotnya? Iya kelihatan Pak. Bisa. Iya bisa kelihatan. Nah, ini yang kami lakukan. Ini part adalah part untuk gas turbin. Ya, di mana robot ini ya melakukan coating untuk inner part dari gas turbin. Oke. Nah, kalau ini robotnya mengcoating untuk sirip-siripnya gas turbin. Ya. Kenapa kita coating? Karena kita perlu untuk part ini tahan high temperature, tidak mudah korosif, kemudian tidak
mudah untuk fatigue. Makanya itu di coating. Ya. Ini kita yang EPS ya, plasma coating untuk part gas turbin juga. Oke. Nah, kalau ini sistem kontrol dari robotnya untuk memberitahu berapa banyak dia harus melakukan proses coating, ya, sehingga sesuai dengan QC requirement dari QC. Nah, kalau yang ini adalah HMI, Human Main Machine Interface, ya. Di sini yang mengontrol proses dari coating, ya. Ya, jadi di mana kita ada proses gas argon, nitrogen, hidrogen, ya. Kemudian untuk powder line-nya, ya. Powder line ini bisa keramik sama apa-apa lagi gitu. Ya. Oke. Kemudian ya. Kalau komponen dari robotnya sendiri, ya, kita ada positioner, ada motor. Ini motornya ada, ini rata-rata motor servo ya. Ya, motor servo, kemudian gearbox, controllernya, kemudian robot track. Seandainya dia robot harus bekerja mengikuti objek kerjanya, ya. Kemudian additional axis itu mejanya, objek kerjanya apa harus diputar 45 derajat, 30 derajat, ya. Itu additional axis. Oke. Kalau ini adalah tipe controller dari robot ABB, ya. Di sini kita bisa lihat ada main komputernya, ya, selector switch-nya, automatic manual, ya, pendannya, ya, seperti ini. Ini Profibus. Profinet ini adalah untuk koneksi ke PLC atau SCADA. Ini I/O-nya ini untuk ke PLC, ya. Ya. Di robot ini kita ada dua tipe pemrograman. Sorry. Yang pertama adalah dengan menggunakan PC, yaitu Robot Studio. Di sini kita bisa melakukan modeling, ya, melakukan offline programming, kemudian simulasi dari robot. Ya. Kelebihan dari Robot Studio ini kita bisa melakukan offline controller, di mana offline controller ini bisa mensimulasikan gerakan robot, ya. Tapi kendala yang untuk menggunakan Robot Studio ini, itu kita harus mengerti menggambar, ya, menggambar 3D. Nah, karena kalau kita nggak mengerti menggambar 3D, itu akan kesulitan memposisikan antara robot dan benda kerjanya. Oke. Ya. Kemudian pemrograman robot yang kedua adalah menggunakan flexible pendant. Nah, flexible pendant ini kita harus memposisikan robot dengan objek kerja, ya. Baru kita bisa select untuk posisinya. Dan ini harus dilakukan bisa jadi per milimeter. Ya, seperti yang kami lakukan itu adalah per milimeter untuk pergerakan robotnya. Jadi bukan per sentimeter, per milimeter, ya, agar bisa mencapai coating yang sempurna. Gitu. Di sini kita bisa lihat dari flexible pendant itu, ya, touchscreen-nya, konektor, ini pen-nya, ya.
kemudian USB port untuk copy data dari robot studio, masukkan ke sini, ya, joystick, ya. Kemudian untuk maintenance robot, ya itu cukup gampang sebenarnya. Ya, cukup mengganti oli gearbox, kemudian kita harus mengganti grease, kita harus mengganti baterai ini serial measurement board. Serial measurement board ini adalah board untuk aksis robot, untuk mengetahui posisi robot. Misalnya untuk aksis nomor 7 itu ada di XYZ-nya di mana, aksis nomor 8 XYZ-nya di mana. Ya. Kemudian kita bisa memeriksa gearbox, ya, memeriksa kabel-kabel, memeriksa seal, ya, seal ini oil seal ya, oil seal, misalnya ada kebocoran dari oil seal-nya, sehingga pelumasan itu berkurang dan menyebabkan kerontokan pada gear. Oke. Sedangkan untuk controllernya tuh sangat mudah sekali, ya. Kita yang penting adalah kalau dibilang itu istilahnya chill, cleaning, inspect, ya, lubricating, and tightening. Ya, tightening. Di sini kita perlu untuk memeriksa fisik controller. Apakah dia koneksinya tighten, apakah ada bodinya yang pecah, apakah cardnya ada yang terbakar, ya. Kemudian kita mengecek untuk sistem pendingin dari kabinet controller itu gimana. Kemudian kita bersihkan debu-debunya, ya. Kemudian kita membersihkan modul jalur-jalur pendingin. Ya. Jadi sebenarnya dari robot ini nggak terlalu rumit, ya, nggak terlalu rumit untuk melakukan maintenance di robot ini. Cuma kembali lagi yang masalah sistem kontrolnya. Nah ini yang kadang-kadang antara programmer PLC dan programmer robot itu seringnya nggak ketemu bikin alarmnya, ya. Jadi kita agak kesulitan untuk tracing di mana errornya. Oke. Ya, saya rasa sampai di sini aja presentasinya ya. Kira-kira ada pertanyaan? Iya, terima kasih Pak Ricardo. Nah, sekarang dalam sesi tanya jawab ya, untuk teman-teman nih udah hadir 40 orang ya. Baik dari kelas reguler ya maupun kelas karyawan atau paralel. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung saja di open mic-nya ditanyakan ke Pak Ricardo ya. Nah ini kan beliau banyak ilmu dan pengalaman ya di bidang maintenance. Kalau dari beberapa pengalaman ya, ketika saya pernah di pabrik itu, kebanyakan orang maintenance itu dari teknik tenaga listrik atau bidang energi ya, harus kuat dulu nih. Enggak tahu kalau Pak Ricardo itu. Pak Ricardo harus kuat atau harus lemah dulu, Pak? Enggak, saya harus lemah, Pak. Kontrol, ya? anak kontrol. Iya. Kontrol ya. Anak kontrol. Nah, jadi permisi Pak. Ya, silakan. Ya. Boleh bertanya, mohon maaf ini tadi menyelah. Ya, enggak apa-apa. Dari ya, silakan. Silakan. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Andrew Bennett dari Teknik Elektro 2018 kelas reguler. Nah, ini saya mau bertanya Pak, tadi itu saya tertarik dengan yang roadmap-nya yang sistem kontrol tadi, dari yang microcontroller sampai PLC itu Pak ya. Nah, saya bertanya Pak, itu kalau PLC itu sekarang itu menjadi standarnya industri, apa diwajibkan atau opsional Pak? Soalnya kan saya kan kebetulan mendapatkan materi pelajaran PLC Pak. Nah, itu kan saya lihat di pemrogramannya dia kan pakai istilah ladder logic Pak ya. Nah,
saya itu melihat kelihatannya ada kayak kelemahannya itu di sistem logikanya, Pak. Soalnya kita kan juga susah kayak contohnya if else-nya itu, Pak. Nah, kalau misalnya menggunakan microcontroller itu kan kita bisa langsung, Pak ya, nggak ribet gitu. Nah, tapi kalau PLC itu kayak step-nya jadi banyak sekali, Pak, cuman masalah if else. Cuman menanya ini, Pak. Ya, oke, Mengenai terima itu aja. kasih, ya, Iya. Mas Hendro. Jadi kalau untuk PLC, ya kalau buat saya ya, itu malah lebih mudah untuk menggambarkan if else-nya, ya, karena memang itu tergantung cara kita memandang proses, ya. Itu setiap orang akan beda-beda, nggak ada yang sama, gitu. Hanya tinggal kita bagaimana kita bisa menyesuaikan logikanya aja sih, gitu Mas Endro. Ya. Kalau Mika pakai microcontroller kan dulu sih pakai apa nama pemrogramannya? MCS itu Pak ya, kalau nggak salah. MCS ya. Itu kan step by step ya. Kalau apa step by step coding gitu ya. Kalau sekarang kalau pakai PLC itu kan sudah ada laddernya, tinggal kita connect untuk itunya aja kotak-kotaknya gitu loh. Oh. Ya. Jadi memang yang kendala itu adalah cara memandang proses. Ya. Karena setiap orang programmer itu beda. Gitu. Misalnya seperti saya sampaikan tadi antara program robot dan program HMI ya. Kita kan ada pakai Allen Bradley, ada pakai Siemens ya. Kemudian pakai ABB untuk robotnya. Nah, masing-masing ini kan punya cara pemrograman yang beda-beda, gitu loh. Jadi memang itu hanya tergantung logika berpikirnya ya. Oh, berarti kayak ini gitu. Apa kalau ladder itu kita harus mengetahui kayak sekuensialnya Pak ya, kayak urutan prosesnya gitu aja Pak ya. Ya. Oh. Ya, betul. Betul gitu Mas Hendro. Tapi kalau misalnya Pak. Saya cuma nambahin kalau misalnya apa sekarang berarti PLC itu sudah menjadi standar Pak ya. Jadi udah nggak ada Pak yang pure pakai microcontroller gitu. Jadi tinggal banyak kan sudah pakai PLC. Nah, dan sekarang yang saya lihat ya di perkembangan industri ini ya IoT ini. Gitu loh. Dimana kalau nggak salah orang anak-anak itu sudah mulai pakai codingnya pakai Python ya untuk robotik. Jadi dia sudah nggak pakai robot studio lagi, dia pakai Python itu untuk menggerakkan robotnya. Nah, ini juga saya masih belajar masalah itu. Ya. Oh, baik. Gitu. Ya. Udah jelas sih Pak. Terima kasih Pak. Jadi jangan ini ya, jangan pesimis ya Mas Hendro ya. Itu Pak. hanya cara kita memandang sesuatu. Oke? Oh iya. Soalnya saya juga ini Pak, kok nggak ada if else-nya. Saya soalnya kan lebih dominan suka di mikro Pak. Jadi agak aneh gitu. Iya. Baik Pak. Itu ada kok. Itu if dan else itu ada kok. Itu sama. Ya. Baik Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Sama Mas Hendro. Ya, ada mau bertanya lagi? Selamat sore Pak. Pak Ricardo. Ya, sore. Saya Mufti Pak dari kelas karyawan angkatan 2017. Ya. Pengen dengar cerita aja sih Pak. Ya. Pak Ricardo kan ini Pak, kerjanya di perusahaan yang dari dalam sama luar negeri gitu Pak ya. Ya. Terutama di bidang maintenance Pak ya. Mau tahu aja sih Pak perbedaan sistem pekerjaan gitu atau tantangan terbesar apa yang Bapak alami gitu untuk bekerja di Indonesia dan di luar negeri seperti di Abu Dhabi sekarang. Terima kasih. Kalau dilihat ya tantangan terbesarnya itu adalah fleksibilitas ya. Di mana kita harus bisa fleksibel menerima perubahan. Oke. Ya. Dalam arti kalau
walaupun di Indonesia kan karena dari berbagai daerah ya kita punya karakter beda-beda ya. Sehingga kadang-kadang itu yang menyebabkan kesalahpahaman ya gitu. Tapi kalau kerja di luar negeri itu kita ada bisa lihat universal saya bilang apa ya, universal understanding ya, di mana orang udah tahu, oh ya kita keluar negeri udah jangan bikin repot orang deh gitu loh. Jadi semuanya bisa bekerja sama secara otomatis gitu ya. Kemudian kita juga di sini tuh ya profesional aja. Kalau di luar negeri ya profesional aja, semuanya lakukan sesuai dengan job desk-nya kayak gitu ya. Kadang-kadang memang agak sulit ya kalau di perusahaan di Indonesia tuh, apalagi perusahaan lokal tuh. Saya pusing kadang-kadang nyuruh anak buah kerja juga ya. Oke Pak, terima kasih ya. Pak. Tapi jangan terlalu kaku lah ya. Kita harus fleksibel. Ya baik, gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi? Jangan malu-malu bertanya, silahkan. Tanya apa aja. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Ya, perkenalkan saya Jeremy Marco Manurung, mahasiswa Teknik Elektro, program kelas karyawan, Pak. Ya. Mungkin tadi Bapak sudah jelaskan bahwa bagaimana proses Bapak bisa bekerja menjadi ekspatriat di Abu Dhabi melalui LinkedIn, Pak ya? Iya, LinkedIn, ya. Ya, bagaimana cara Bapak meyakinkan HR dengan kemampuan Bapak, padahal kita tahu bahwa Abu Dhabi itu untuk bekerja di sana itu sangat sulit persaingannya gitu. Bagaimana cara Bapak meyakinkan HR gitu, Pak? Ya. Sehingga Bapak bisa terbang ke sana sebagai ekspatriat dan tenaga ahli yang profesional, Pak. Terima kasih. Jadi, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama ya, kalau saya bilang sih, kita harus percaya pada diri kita sendiri ya. Percaya dengan kemampuan kita sendiri. Ya. Mungkin kalau bisa dilihat, sekitar 18 tahun, 19 tahun, saya tuh kerja hanya di Indonesia. Oke? Ya. Tapi pada LinkedIn, kita harus bisa mempresentasikan bagaimana keprofesionalan kita. Oke? Bagaimana keahlian kita. Kalau dibilang pada posisi ini skill apa yang dibutuhkan? Ya, misalnya kayak kita orang teknik maintenance, berarti kan saya harus mengerti soal listrik, saya harus mengerti soal mekanik, saya harus mengerti soal sipil, ya. Ini yang harus bisa ditonjolkan. Ya, cara perawatan kompresor, cara perawatan boiler, itu hal-hal begini yang harus bisa ditonjolkan di dalam LinkedIn. Sehingga itu bisa menjadi suatu daya tarik bagi para headhunter ya atau HR untuk approach ke kita. Gitu. Jangan saya juga jangan membuat suatu profile di LinkedIn itu yang istilahnya saya karyawan aja gitu loh. Oke? Tapi harus bisa apa yang sudah saya lakukan untuk perusahaan. Misalnya cost saving, ya, reducing downtime. Ini yang harus bisa kita tunjukkan juga. Berapa cost saving yang saya lakukan dalam posisi saya? Ya, berapa downtime yang saya bisa reduce dalam posisi saya? Kira-kira kayak gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Harus optimis terus, harus optimis, ya. Iya. Puji Tuhan waktu saya mau ini Pak, jadi 2019 saya pernah nyoba ada headhunter datang ke Indonesia dari Dubai. Ya. Perusahaannya Emirates Global Aluminium.
Oke. Ya, puji Tuhan waktu itu saya ikut seleksi dan dapat offering letter, Pak. Ya, terus? Cuman karena saya belum selesai kuliah, jadi orang tua suruh menyelesaikan kuliah. Oh, Nah, oke. pengalaman saya kalau apply lewat LinkedIn itu susah diterimanya, Pak, karena mungkin saingan untuk saingan screening CV-nya itu sangat berat sih menurut saya. Ya makanya saya setuju dengan saingan yang cukup banyak ya di pasar global ya. Oleh karena itu kita harus bisa menonjolkan skill apa yang sesuai dengan kebutuhan di posisi itu. Itu. Kalau kita hanya bilang, oh oke, saya bachelor degree of electrical engineer gitu loh, ya kan? Padahal skillnya dia, misalnya perusahaan nuklir gitu atau refinery, ya dia maunya ya electrical engineer tapi yang sudah punya pengalaman nuklir gitu loh, ya kan? Atau Ya, betul, Pak. Atau dia maunya electrical engineer yang sudah punya pengalaman refinery di oil and gas. Itu yang harus bisa ditonjolkan. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya oke, saya lihat nih ada Emirates Aluminium, oke? Kira-kira di Emirates Aluminium ini posisinya apa? Electrical engineer. Ya, oke, electrical engineer dia punya mesin apa aja? Ya kan? Ini udah harus bisa kita gambarkan. Gitu. Berarti kan ada apa? Ada heater, ada inverter, ada conveyor. Itu semua harus bisa kita gambarkan. Ya. Nah, itu yang bisa dimasukkan di dalam application letter-nya. Begitu. Baik, Pak. Ya. Terus ini satu lagi. Jangan minder. Ya. Ternyata itu kita salah. Ya. Karena kita selalu merasa, oh ya saya orang Indonesia, saya ini enggak keahlian saya kurang. Ya. Bagian dunia lain ternyata sama aja semuanya. Ya, tapi tidak boleh minder. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oh iya, Pak. Mohon maaf, Saya mau bertanya lah. Apa namanya? Masih di mute tadi, mohon maaf. Aduh. Ya. Nah, silakan Endu mau tanya lagi ya. Iya, ini tadi kan ada yang bertanya dari saudara Marco itu juga membuka ini, Pak. Pertanyaan lagi bagi saya. Ini kan saya kan masih reguler kan nggak tahu istilahnya bagaimana sih Pak dunia kerja itu tadi kan Bapak kan menyampaikan intinya itu jangan minder, pokoknya harus percaya diri. Nah, kalau misalnya seandainya saya lulus, itu bagaimana Pak usaha kita itu istilahnya apa mencari pengalaman seperti itu sih Pak. Kayak sepak terjangnya Bapak seperti itu aja sih. Kalau saya lihatnya bukan mencari pengalaman ya, tapi bagaimana kita sudah siap di dunia kerja. Oke. Dalam arti begini, ya. Kegiatan apa sih yang kita lakukan di kampus, ya? Kalau saya dulu jadi asisten TTL, Teknik Tenaga Listrik. Gitu. Hal begini yang saya tonjolkan. Oke. Jadi pada saat kita sudah lulus, kita sudah harus siap kerja. Karena dunia kerja itu bukan dunia training juga. Kita digaji untuk menyelesaikan masalah ya, gitu loh. Bukan kita digaji untuk belajar, kayak gitu. Jadi dari aktivitas ya laboratori, aktivitas praktek itu yang saya tonjolkan di dalam CV saya. Sama kegiatan UKM ya, UKM himpunan juga, tapi himpunan bukan politik ya. UKM itu juga saya tonjolkan. Saya dulu ketua paduan suara juga sih, gitu. Itu juga berorganisasi yang harus bisa ditonjolkan juga di dalam CV-nya. Ya, sama kemampuan bahasa, oke? Kemampuan bahasa itu juga harus, ya, kalau bisa setidaknya komunikasi Inggris itu
harus bisa lancar. Nggak perlu perfect, tapi lancar. Begitu Mas Endro. Baik Pak, membuka ini sih Pak. Terima kasih banyak Pak. Karena memang benar kita tuh kadang-kadang kalah bersaingnya karena kita sudah terlalu banyak ketakutan ya, fear sama kemampuan kita sendiri gitu loh. Ya. Kalau dibilang orang kerjaan susah, enggak juga tuh, swear. Yang susah itu kalau kita menjadi orang biasa. Ya. Nah, makanya kita harus bisa menjadi orang luar biasa. Dia harus bisa di atas rata-rata lah, gitu. Oke? Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak masukan Masnya. Dan tambah satu lagi, IPK saya 2,78. Ya. Jadi itu IPK pas-pasan itu. Baik Pak. Ya. Siap. Ya. Jadi bukan motivasi. Ya. Jangan terlalu menilai diri kita itu lebih rendah ya. Gitu. Kita adalah orang yang hebat sebenarnya. Baik Pak. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama. Ya, ada lagi yang lain? Ini sharing ilmu sama pengalamannya Pak Ricardo ini luar biasa nih. Jadi kalau dilihat ya, saya tuh kalau dilihat dari CV saya, ya, saya ini tahun 99 itu baru mengenal permesinan, ya, mesin injection molding, gitu, mesin plastik. Nah, saya ini benar-benar mahasiswa yang tahunya hanya teori aja. Itu memang hal yang struggle juga, ya. Pada saat kita sudah di dunia kerja, ketemu dengan teman-teman yang STM ya, mereka sudah punya pengalaman praktek. Nah, kita agak susah untuk bisa catch up untuk ke area praktikalnya, untuk problem solvingnya, gitu. Ya. Nah, di sini yang ada kemauan dari diri kita sendiri, bagaimana kita harus terus belajar, kemudian kita harus bisa explore, ya. Kita nggak bisa belajar hanya listrik aja. Sekarang kalau Anda tanya saya soal pompa juga saya bisa jawab, soal sipil juga saya bisa jawab, gitu. Hal-hal begini kan nggak diajarkan di kampus, gitu loh, ya kan? Yang masalah kompresor, ya, air kompresor, bagaimana ada masalah elektrikal dan mekanikalnya. Itu juga sudah harus basic knowledge buat kita. Kayak itu. Ya. Saya di sini ketemu mesinnya sudah macam-macam pokoknya, mesin injection, refinery. Kemudian refinery itu ada hydrofinishing, ada heater, ada SCADA, kemudian ada PLC, tapi yang selalu menjadi basic bagi saya adalah kalau strom sakit, dah itu aja. Sifatnya akan sama, hanya tergantung kembali lagi logikanya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Iya. Teman-teman, kira-kira masih ada lagi nggak yang mau ditanyakan nih? Tadi kalau nggak salah Pak Ricardo menyampaikan ya, kemungkinan kan nggak full 2 jam nih. Nah, beliau lebih praktikal gitu. Jadi tadi sharing. Kalau di sini panas banget loh. Sekarang lagi musim panas ini. Kalau di luar tuh bisa 54 derajat. Aduh, mati deh. Iya. 40 derajat aja di jalan aspal muka udah panas Pak ya. Apalagi 50 ini. Enggak. Di sini kita ada apply ini Pak, dari bulan tanggal 15 Juni sampai 15 September itu summer break. Jadi orang harus berhenti kerja jam 11 sampai jam 3 sore.
Kita orang Oh, nggak boleh kerja. Iya. Kalau di dalam ruangan gimana, Pak? Dalam ruangan terus kerja, Oh, tapi yang di dalam di luar ruangan nggak boleh. terus. Iya. Ya kebayang sih Pak, kalau 50 derajat itu kita muka udah kayak apa itu. Ya. Makanya kalau secara fisik kita masih kalah ya sama orang India, orang Pakistan. Iya. Itu untuk kerja jadi tukang di sini masih kalah. Iya. Nah. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sekian. Saya mewakili Prodi mengucapkan banyak terima kasih Pak Ricardo. Sama-sama Pak. Sempat meluangkan waktunya ini untuk sharing ilmu dan pengalaman Bapak ya di tengah kesibukan kerja. Hari Sabtu masih kerja juga Pak ya di sana ya? Enggak, di sini kita liburnya Jumat Sabtu. Oh malah Jumat Sabtu libur sana ya? Jumat Sabtu libur. Minggu malah hari pertama kerja. Minggu hari pertama. Oh iya. Oke, baik. Kalau gitu, teman-teman jangan lupa ini saya mengingatkan bahwa materi sudah saya upload dan juga tugas. Untuk tugas mohon bisa on time hari Sabtu depan ya, karena kita juga sudah harus memasukkan nilai. Dan saya sudah share ini link untuk mengisi absensi ya buat teman-teman semua. Silakan diisi ya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Ricardo atas waktunya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu nih Pak ya. Ya, tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Pak Ricardo. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Ricardo. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Saya mohon izin, ini saya close nih Pak Ricardo, teman-teman semua ya. Ya, Pak.